Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ada buat video, insyaallah saya akan melanjutkan pembuatan video tentang asbabun nuzul. Dan di video kali ini saya akan menceritakan asbabun nuzul surah Al-Ikhlas yang ditulis oleh Imam Asyuyuti dalam kitabnya Asbabun Nuzul. Surah Al-Ikhlas ini para ulama berbeda pendapat tentang turunnya, apakah ini surah Makkiyah atau Madaniyah. Apabila Makkiyah berarti surah yang turun sebelum hijrah Nabi. Kalau Madaniyah berarti surah yang turun setelah hijrah Nabi. Begitu teman-teman. Pertama, riwayat dari At-Tirmidzi yang bersumber dari Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab salah satu sahabat yang ahli Quran. Dia mengatakan, suatu hari orang-orang musyrik berkata kepada Rasulullah SAW, sebutkanlah kepada kami sifat-sifat yang dimiliki oleh Tuhanmu. Maka Allah SWT mewahyukan kepada Rasulnya sebuah surat yang artinya Qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allahus Samad, dapat meminta segala sesuatu, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Itu musyrikin Mekah. Tidak, orang musyrik dikatakan di sini, tidak dikatakan musyrikin Mekah. Kemudian riwayat yang berikutnya dari Abdullah bin Abbas bahwasanya segolongan kaum Yahudi menemui Nabi SAW. Di antara mereka terdapat Ka'ab bin Al-Ashraf dan Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ini adalah besannya Nabi SAW. Huyai punya anak namanya Sofia. Sofia dinikahi Nabi setelah perang Khaybar tahun 7 Hijriah. Maka Huyai menjadi besan Nabi, tapi beliau mati dalam keadaan kafir. Mereka bertanya, wahai Muhammad, lukiskan kepada kami sifat-sifat Tuhanmu yang mengutusmu. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan tadi surah Al-Ikhlas 1-4. Kemudian ada riwayat yang lain dari Qatadah bahwasanya kaum musyrikin Ahzab berkata, kalau kaum musyrikin Ahzab berarti terjadi pada tahun 5 Hijriah. Ahzab kumpulan orang-orang musyrikin Mekah. Kemudian suku-suku Arab berkumpul dan dipelopori oleh atau dikompor-kompori oleh orang Yahudi. Nah, di sini ada kalau orang Yahudi berarti termasuknya Ka'ab bin Al-Ashraf dan Huyai bin Akhtab. Mereka mempelopori dan terjadilah perang Ahzab. Nah, di perang Ahzab itulah Nabi ditanya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menurunkan surah Al-Ikhlas. Abdullah bin Abbas mengatakan bahwasanya di sinilah surah Al-Ikhlas itu surah Madaniyah. Kenapa? Karena orang musyrikin dan orang Yahudi berkumpul dan terjadinya di perang Ahzab. Begitu teman-teman. Kemudian riwayat dari Anas bin Malik, dia mengatakan orang-orang Yahudi Khaybar menemui Rasulullah SAW dan berkata, Yahudi Khaybar, berarti betul-betul ini sudah setelah hijrah. Wahai Abu Al-Qasim. Abu Al-Qasim ini salah satu panggilan Nabi karena anak Nabi yang pertama adalah Al-Qasim. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dari cahaya, Adam dari tanah hitam, iblis dari api yang menjulang, langit dari kabut, dan bumi dari buih air. Maka terangkanlah kepada kami sifat-sifat Tuhanmu. Maka Rasulullah SAW tidak menjawab. Lalu turunlah malaikat Jibril membawa surah Al-Ikhlas ini. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ada perbedaan pendapat para ulama tentang surah Al-Ikhlas ini. Surah ke-112, surah Al-Ikhlas yang insya Allah kita semua sudah hafal, dan mengindikasikan kuat bahwa surah Al-Ikhlas turun setelah hijrah Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada kebaikannya itu dari Allah Subhanahu wa taala dan kekurangannya dari saya pribadi,
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.